Saudara, kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi yang berubah adalah kelas menengah dan bawah, sementara kelas atas tidak terlalu terdampak. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai 12% hanya pada barang dan jasa mewah. Kebijakan ini berdampak pada pengeluaran kelas bawah dan menengah sekitar 300 hingga 450 ribu rupiah per bulan. Sementara kelas menengah ke atas sekitar 550 ribu hingga 750 ribu rupiah per bulan. Ini merupakan tambahan pengeluaran dengan komponen pengeluaran yang dikenai PPN, meski PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang mewah, namun setelah dirinci juga berdampak pada barang-barang yang dikonsumsi kelas menengah ke bawah seperti fashion dan lainnya. Perubahan pola konsumsi ini juga mengganggu rantai pasok untuk industri dalam negeri. Peningkatan pengeluaran ini tidak sebanding dengan peningkatan upah pekerja yang hanya sekitar 140 hingga 150 ribu rupiah. Sementara pengeluaran naik 300 ribu rupiah dan semakin menambah beban pengeluaran masyarakat. Adaptasi yang bisa dilakukan masyarakat kelas menengah ke bawah hingga kelas bawah adalah dengan menekan pengeluaran atau meningkatkan pendapatan. Tak hanya itu, konsumen juga beralih ke produk yang lebih murah dan hal ini berdampak pada deindustrialisasi seperti barang, elektronik, dan tekstil serta produk tekstil. Lebih jauh lagi, deindustrialisasi bisa sampai ke ancaman pemutusan hubungan kerja. Meski antisipasi dengan mitigasi sosial sudah dilakukan pemerintah, tapi hal ini hanya pemanis karena berlaku 2 bulan. Struktur skala upah ini akan berdampak cukup luas untuk perusahaan menengah. Perusahaan kecil akan survive karena ada pengecualian di situ. UMKM ini diselesaikan melalui dialog bipartit. Perusahaan besar akan survive dengan angka itu. Tapi kemudian jika ditambah dengan upah minimum sektoral yang itu mestinya besarannya lebih besar daripada upah minimum provinsi, nah ini tentunya industri besar pun akan keberatan. Kita tahu bahwa misalnya beberapa industri tekstil, produk tekstil ini sedang menghadapi pilot juga dalam minggu ini. Sesudah Selitek kan juga Dapan Brothers sedang menunggu putusan pilot. Nah ini dampak di DIY bagaimana? Untuk DIY ini akan terjadi pemutusan hubungan kerja yang lebih masif lagi. 10-15% pekerja Selitek itu tinggal di DIY, tinggal di Gunung Kidul. Ya, berarti angkanya sekitar 5.000 sampai 7.000 orang. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan agar pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi upah bagi pekerja dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik seperti perizinan untuk menekan deindustrialisasi. Herdian Giri dan Ujan Tritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan.